إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita manfaatkan kesempatan yang mulia di hari yang penuh berkah ini untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempertebal keyakinan akan ketuhanan Allah dan memperbaiki kualitas ibadah kita, karena hanya dengan bertakwa kita akan meraih kebahagiaan hidup baik dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam surat At-Taubah ayat ke-111 Allah menyatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit tawrati wal injil wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janji selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Dalam ayat lain, Allah memerintahkan kita agar berjihad dengan jiwa dan harta, antara lain ayat berikut ini. Infiru hifafa wa siqalau wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Hal itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan jihad dengan harta adalah pendermaan harta yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh atau sebagian kaum muslim, atau bahkan seorang saja, dengan niat ibadah dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, bentuknya bisa beragam. Bisa memberi makan orang lapar, membantu pengobatan orang sakit, membangun tempat ibadah, ya, membangun rumah sakit, lembaga pendidikan, dan sebagainya yang masuk dalam kategori agama. Nah, dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang menganjurkan jihad dengan harta, baik dalam arti umum, ya, maupun dalam arti khusus. Nah, salah satunya adalah dalam surat As-Saff ayat ke-10 dan 11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Harta, ya, dalam konsep Islam hanyalah barang titipan Allah yang di dalamnya terdapat hak orang lain sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum." Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Karena itu, harta yang tidak didermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala menjadi kotor secara moral. Nah, kenapa? Karena di dalamnya bercampur antara unsur halal yang miliknya sendiri dan unsur haram, yaitu hak orang lain. Maka disinilah jihad dengan harta menjadi urgen dia. Harta menjadi bersih apabila diinfakkan sesuai penuntukan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya zakat, sedekah, hibah, wakaf, atau mungkin yang lainnya. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengaitkan zakat atau infak dengan ibadah-ibadah lain, mengandung isyarat betapa pentingnya jihad dengan harta. Perintah zakat digandengkan dengan sholat tidak kurang dari 82 ayat di dalam Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu pentingnya berinfak sehingga anjurannya tidak hanya khusus bagi orang kaya, nah ya, tetapi juga bagi orang yang sedang dalam keadaan sempit. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidal wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kondisi di mana jihad militer wajib karena tuntutan keadaan, maka jihad dengan harta pun wajib pula hukumnya. Sebab apa? Sebab jihad militer tidak bisa lepas dari kebutuhan akan dana finansial. Maka di sini berlaku kaidah fikih yang menyatakan bahwa mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu perkara yang menjadi prasyarat bagi sesuatu yang wajib, maka hukumnya wajib pula. Itulah mengapa ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang jihad fisik, ya, atau jihad bil anfus, ya. Hampir semuanya disandingkan dengan jihad bil amwal. Salah satunya di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15, Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu
hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Itulah orang-orang yang benar. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Berjihadlah melawan orang-orang yang musyrik dengan harta, nyawa, dan lisan kalian. Inilah sekelumit penjelasan tentang pentingnya jihad dengan harta yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan harta yang kita peroleh dari jalannya menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahul ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.